Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. Hari ini jumlah kasus positif COVID-19 bertambah 2.040 kasus hingga total mencapai 108.376 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Harrison Dirgantara. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi yang saat ini sedang menjalani kuliah kerja nyata domisili tinggal atau KKNDT di masa pandemi COVID-19. Video ini merupakan salah satu program kerja saya, yaitu memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Sangkan Hurip, umumnya kepada warga masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah. Maka dari itu, kita semua harus selalu waspada terhadap penyebaran COVID-19 ini di daerah kita dengan cara mencegah penyebarannya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi peluang kita terinfeksi ataupun menyebarkan COVID-19 dengan cara melakukan tindakan pencegahan sederhana menurut World Health Organization atau WHO. Yang pertama adalah mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol dan juga menggunakan sabun dan air. Mengapa? Karena dengan mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh juga dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol dan juga sabun dan air, maka kita dapat membunuh virus-virus yang mungkin berada di tangan kita. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dengan orang lain. Mengapa? Karena ketika seseorang batuk, bersin, ataupun berbicara, maka orang tersebut akan mengeluarkan cairan-cairan kecil yang mungkin saja dapat kita hirup. Dan kita tidak tahu apakah cairan itu mengandung virus COVID-19 atau tidak. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita harus menjaga jarak setidaknya 1 meter. Yang ketiga, hindari pergi ke tempat keramaian. Mengapa? Karena ketika kita pergi ke tempat keramaian, maka kita akan lebih mungkin untuk bertemu dengan seseorang dan melakukan kontak langsung dengan orang tersebut. Sedangkan kita tidak tahu apakah orang tersebut mempunyai COVID-19 atau mungkin kita yang sudah terpapar oleh COVID-19 dan kita menyebarkan ke keramaian tersebut. Maka dari itu, hindarilah keramaian untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut. Mengapa? Karena virus bisa saja telah mengontaminasi tangan Anda. Dan ketika Anda menyentuh mata, hidung, dan juga mulut, maka virus tersebut bisa menempel di mata kita, mulut kita, ataupun hidung kita yang nantinya akan menyebar ke tubuh kita dan akan menginfeksi tubuh kita. Maka hindarilah menyentuh wajah Anda, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti kebersihan pernapasan yang baik. Contohnya seperti ketika Anda batuk ataupun bersin, Anda menutup mulut Anda dan hidung Anda menggunakan elbow atau siku dalam Anda seperti ini, ataupun Anda juga bisa menggunakan tisu. Tapi setelah menggunakan tisu, Anda harus membuang tisu tersebut ke tempat yang tepat dan juga Anda harus mencuci tangan setelahnya. Sehingga dengan mengikuti kebersihan pernapasan dengan baik, maka Anda dapat menyelamatkan orang-orang di sekitar Anda dari penyebaran virus COVID-19 ataupun virus yang lainnya. Yang keenam, tinggallah di rumah ketika Anda merasakan sakit-sakit ringan seperti misalnya flu, batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya hingga Anda sembuh. Mintalah seseorang untuk membawakan Anda persediaan. Jika Anda harus keluar rumah, kenakan masker agar tidak menulari orang lain. Mengapa? Menghindari kontak dengan orang lain akan melindungi mereka dari kemungkinan COVID-19 dan juga virus yang lainnya. Yang ketujuh, jika Anda mengalami batuk, demam, dan juga kesulitan bernapas, maka Anda dianjurkan untuk menelepon atau menghubungi bantuan medis setempat. Dan juga Anda harus mengikuti arahan dari otoritas kesehatan setempat. Menghubungi melalui telepon terlebih dahulu jika memungkinkan dilakukan karena otoritas nasional dan lokal akan mendapatkan informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda.
Menelepon sebelumnya akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Hal ini juga akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus COVID-19 dan virus lainnya. Yang kedelapan, tetaplah up to date terhadap informasi-informasi terbaru dari sumber-sumber terpercaya seperti WHO ataupun otoritas kesehatan setempat. Demikianlah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 menurut World Health Organization atau WHO. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa share video ini agar kita semua sehat selalu dan dapat terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lawan COVID-19.